Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita bertemu lagi di ruangan Zoom dengan masih seri Kitab Imamat, seri yang kelima dengan topik khusus tentang penyembahan. Kitab Imamat ini tinggal satu kali lagi Bapak Ibu, seri 6 itu selesai ya. Kita lanjutkan nanti dengan Kitab Bilangan. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kalau kami masih punya waktu untuk belajar, masih punya waktu untuk bertobat terus, masih punya waktu untuk menyempurnakan diri kami. Tidak lain hanya untuk memuliakan Tuhan, dan agar seluruh hidup kami tidak sia-sia, berlalu begitu saja. Kami mau hidup kami benar-benar berkenan bagi Tuhan dan berguna bagi sesama manusia, sesama kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, berkati channel ini, gerejamu ini, agar menjadi berkat bagi banyak orang sampai ke ujung bumi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini sesi kelima Kitab Imamat dengan subtema penyembahan. Penyembahan menurut Kitab Imamat. Bagaimana umat menyembah Tuhan? Di Kitab Imamat dikisahkan bahwa menyembah Tuhan itu melalui kegiatan-kegiatan melakukan perintah Tuhan, yaitu kegiatan keagamaan. Kalau ini Kitab Imamat loh ya, yaitu melakukan berbagai persembahan dan korban binatang kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau baca Imamat pasal 1 sampai Imamat pasal 7, itu isinya itu. Di samping itu harus taat mengikuti seluruh aturan dan hukum. Sebab rupanya Tuhan memberikan aturan atau hukum itu begitu lengkap. Tentang memuliakan Dia, tentang menyembah Dia, tentang kesehatan ada di dalamnya. Tentang kalau wanita haid bagaimana perlakuannya ada. Semuanya diatur kehidupan sipil bangsa Israel juga. Ya. Seperti larangan makan makanan yang haram misalnya, dan hukum-hukum yang lain. Dan juga diatur hari raya yang harus diperingati. Ya. Ini bentuk kalau umat mau menyembah itu ikuti aturan itu di Kitab Imamat. Jadi penyembahan dalam Kitab Imamat itu ditunjukkan dengan ketaatan umat dalam melakukan segala aturan atau hukum itu. Jadi hidup umat ditentukan oleh hukum itu, bagaimana harus hidup. Dan hukum-hukum itu tertulis rapi, detail sekali. Ya. Nah, kalau oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Dan seluruh kegiatan itu seringkali melibatkan para imam dan imam besar. Jadi sifatnya legalistik, agamawi. Memang demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan pada waktu itu. Perhatikan baik-baik. Pada waktu itu. Ya. Nah, kemungkinan inilah cara Tuhan untuk mendidik bangsa Israel. Memberikan pilihan-pilihan yang baru saja keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi kalau baru keluar dari perbudakan tentu saja mereka harus dididik, dikasih peraturan, dikasih hukum, dikasih sistem untuk menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, dan itulah menyembah Tuhan pada saat itu dengan menunjukkan ketaatan. Ya. Jadi kalau mau menyembah Tuhan sudah dibuatkan aturannya. Supaya bisa bergaul dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, harus hidup kudus. Kudus itu pun sudah dibuatkan aturannya, kalau mau kudus begini loh.
kambing domba disembelih, lembu disembelih, darahnya dicipratkan ke ruang Maha Kudus sehingga ruang itu menjadi kudus, begitu aturan-aturan itu. Ya. Nah, itu menurut kitab Imamat, ya. Nah, masih ingat di pertemuan kita yang lalu ada beberapa kurban persembahan. Ada 5 macam, ya. Ada kurban bakaran, ada kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah. Macam-macam lah. Rumit, saudara. Nah, kita lanjutkan saja. Kemudian kita sudah membahas juga soal halal dan haram. Ada binatang yang termasuk binatang halal, ada yang termasuk binatang haram. Ya. Nah, tapi pengertiannya sebenarnya jelas loh. Clean dan unclean, yang bersih dan yang kotor atau menjijikkan. Bangsa Israel diatur cara makannya. Supaya apa? Supaya sehat. Karena ada rencana Tuhan untuk melahirkan Mesias dari sana. Jadi tubuhnya diatur, mindsetnya diatur, ya, harus hidup kudus, semuanya diatur. Karena pekerjaan Tuhan akan melalui Israel. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri padahal. Ya, jadi tidak heran kalau pertama kali keluar dari Mesir langsung diberi aturan-aturan yang rumit, ya, supaya tidak hidup menurut bangsa-bangsa sekitarnya, yaitu bangsa kafir. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian ada berbagai macam hari raya yang harus dirayakan. Selain hari Sabat yang mingguan itu, ada 7 hari raya lain. Hari Raya Paskah, roti tidak beragi, semuanya bisa dibaca di Imamat pasal 23, Bapak Ibu. Imamat pasal 23. Contohnya Imamat 23 ayat 5. Coba kita lihat sebentar ya. Imamat 23 pasalnya yang kelima. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Nah, ini perayaan Paskah. Ya. Kemudian ayat 6-8 itu, dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Nah, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti. Ini Bapak Ibu. Buah sulung, Pentakosta, dan seterusnya ya. Hari Raya Pendamaian yang kita sudah bahas di pertemuan kita yang lalu. Yom Kippur, yang merupakan tipologi daripada keselamatan di dalam Mesias, Tuhan Yesus. Dan lain-lain. Ini adalah 7 hari raya orang Yahudi yang harus dirayakan. Ya, kita lanjutkan. Ya. Tapi kalau kita bicara soal penyembahan, kita tidak bisa atau tidak boleh hanya mendasarkan pada kitab Imamat saja. Sebab Alkitab itu total ada 66 kitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi kalau mau dapat pengertian yang benar, harus membaca seluruh Alkitab. Nah, kata yang dipakai untuk menyatakan konteks persembahan atau penyembahan adalah yang pertama dalam bahasa Ibrani disebut karban. Karban. Bapak Ibu tentu kok mirip-mirip dengan kurban ya. Iya memang. Karban itu artinya kurban atau persembahan. Dari akar kata kharab. Itu bisa dibaca Bapak Ibu Imamat 1
ayat 3, ayat 5, ayat 10, ayat 13, dan lain-lain. Contohnya Imamat 1 ayat 3 ya misalnya ya. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ya. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, yaitu di tabernakel, supaya Tuhan berkenan akan dia. Ya. Jadi persembahan atau mempersembahkan itu dipakai kata karban. Bapak Ibu ingat saja kurban ya. Dari akar kata karab. Nah, di samping kata karban itu ada kata khawah. Itu di Kejadian 22 ayat 5, Kejadian 24 ayat 26 dan seterusnya. Itu artinya sujud menyembah. Ya. Sujud menyembah. Jadi kalau kita bicara soal penyembahan, itu memberikan persembahan termasuk, apalagi sujud menyembah iya juga ya. Contohnya Kejadian 22 ayat 5, coba satu saja yang kita buat contoh. Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Coba yang lain lagi ya. Ayat Kejadian 24. Ayat 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Nah ini lebih jelas nih. Jadi berlutut dengan kaki dan sujud menyembah Tuhan. Itulah khawah. Sujud menyembah. Ada banyak sekali ayat yang pakai kata khawah ini, ya. Kata lain yang dipakai adalah rum, ya. Di Mazmur 99 ayat 5, ayat 9, Mazmur 107 ayat 32 dan lain-lain banyak. Kita baca salah satu saja ya, Mazmur 99 ayat 5. Mazmur 99 ayatnya yang kelima. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Tinggikan di situ pakai kata rum ya. Konteksnya adalah dalam rangka menyembah, meninggikan dia ya. Itu termasuk. Nah, kata lain yang dipakai adalah halal. Halal ini bukan bahasa Arab ya, beda. Ini bahasa Ibrani, halal. Contohnya dalam 2 Samuel 22 ayat 4. Coba kita baca ya. 2 Samuel 22 ayat 4. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Jadi arti dari halal ini adalah terpujilah atau memasyurkan ya. Itu halal. Dari kata halal inilah maka timbul kata haleluya. Haleluya terdiri dari 2 kata, halelu dan yah. Itu ada banyak di Alkitab, di Mazmur, terutama di Mazmur. Mazmur 104 ayat 35 dan seterusnya. Artinya halelu adalah terpujilah, yah adalah Adonai. Diterjemahkan Tuhan huruf besar semua. Ya, haleluya. Yah di situ bukan singkatan Yahweh loh, bukan. Ya, itu akronim daripada Adonai. Jadi halelu Adonai. Ya. Oke. Kok mundur lagi sebentar. Ya. Nah, sehubungan dengan penyembahan juga ada kata zamar. Zamar. Ini ada banyak di Mazmur juga. Contohnya Mazmur 7 ayatnya yang ke-17. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jadi zamar ini artinya menyanyi
bermazmur, memuji Tuhan. Dalam rangka apa? Menyembah. Tapi ingat, menyembah bukan cuma nyanyi, bukan cuma dengan mulut. Ini salah satunya saja. Jadi semua istilah yang tadi kita bahas itu dalam rangka menyembah, ya. Nah, ada satu kata lagi yang kelihatannya tidak berhubungan, tapi padahal itu yang lebih inti, yaitu afat atau abad. Artinya apa? Artinya ibadah, atau artinya bekerja, atau artinya melayani. Jadi sebenarnya manusia bekerja itu dalam rangka melayani Tuhan. Bekerja apapun, asal sesuai dengan etika Tuhan. Ya, itulah ibadah yang benar. Dalam seluruh hidup kita sudah bahas waktu membahas kitab Kejadian. Apakah Adam itu bekerja atau beribadah? Ya, Adam itu memberi nama hewan dan menguasai bumi itu artinya ibadah, karena itu perintah Tuhan. Demikian juga kita semua sekarang. Kalau menyembah Tuhan, harus seluruh hidup kita, seluruh kegiatan kita. Waktu kita berbisnis dalam rangka menyembah Tuhan. Apapun yang kau lakukan, baik engkau makan, atau engkau minum, atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Itu ibadah, ya. Makanya Alkitab menekankan soal ibadah tuh begini. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Yang hidupnya bagaimana? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang benar, yang sejati. Ya, oke, kita lanjutkan dulu ya. Dalam Perjanjian Baru dipakai kata proskuneo. Karena Perjanjian Baru kan pakai bahasa Yunani. Kalau Perjanjian Lama kan pakai bahasa Ibrani dan Aram. Bahasa Aram sedikit sekali, sebagian besar bahasa Ibrani. Tapi kalau Perjanjian Baru pakai bahasa Yunani. Nah, penyembahan dalam bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani, dipakai kata-kata berikut ini. Proskuneo. Proskuneo itu berasal dari kata kuneo, artinya mencium. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, itu proskuneo, mencium Tuhan, mencium kakinya. Seperti hewan mencium kaki, menjilati kaki tuannya. Sebenarnya begitu artinya. Ya. Jadi kalau proskuneo ini sangat penting nih sebelum kita lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu asal-usul kata menyembah itu apa. Yang dipakai apa dalam Alkitab. Nah, proskuneo ini kan asal katanya kuneo, pros dan kuneo. Kuneo itu kan mencium. Mencium kaki tuannya. Menjilati kaki tuannya. Seperti hewan yang menjilati kaki tuannya. Benar-benar habis-habisan melayani tuannya. Mestinya begitu. Jadi jangan dirubah. Penyembahan hari ini jangan dirubah dengan aturan-aturan liturgi, aturan memberi persembahan duit, nanti dibalas Tuhan. Itu bukan penyembahan. Itu dagang namanya. Kalau penyembahan itu seperti hewan menjilati kaki tuannya. Benar-benar tidak berdaya. Hamba atau doulos. Itu yang benar. Sehingga apa yang kita lakukan itu dalam hidup kita takut. Kalau apa yang kita takut, yang kita lakukan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Kita takut sekali hal itu. Seorang hamba itu begitu, hamba yang baik. Ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu mindsetnya diubah. Menyembah itu benar-benar memberikan diri. Semuanya diberikan kepada Tuhan, seluruh hidup kita. Ya. Bukan cuma persepuluhan 10%. Bukan cuma soal duit, seluruhnya milik Tuhan. Itu yang benar penyembahan itu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya.
Ya, proskuneo. Proskuneo ini juga bisa diartikan sujud menyembah sebagai tindakan penyembahan. Itu proskuneo. Kalau dibaca Matius 2 ayat 2, ayat 8, ayat 11, dan seterusnya, itu pakai kata proskuneo. Misalnya Matius 2 ayat 2. Matius pasal 2 ayatnya yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Proskuneo. Ya. Kata berikut yang dipakai untuk menyatakan penyembahan adalah kamto. Artinya bertekuk lutut. Itu artinya. Jadi benar-benar tak berdaya, bertekuk lutut. Filipi 2 ayat 10 contohnya. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Itu ya maksudnya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, yaitu Bapa. Nah, jadi pakai kata kamto, bertekuk lutut. Ada lagi kata yang dipakai yaitu doxazo. Bapak Ibu tentu ada yang ingat kata doxa. Artinya kemuliaan. Jadi doxazo artinya memuliakan. Contohnya Matius 5 ayat 16. Coba kita lihat ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Doxazo. Ya. Itu memuliakan artinya. Ini semua dalam rangka menyembah. Ya. Ada satu kata lagi yang dipakai, eulogeo. Eulogeo. Artinya apa? Memberkati atau memuliakan juga. Sama. Matius 4 ayat 19 itu. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung kalau ada istilah begini, mari kita berkati Tuhan kita. Itu artinya kita sedang memuliakan Dia. Selama ini kan perkataan berkat itu selalu Tuhan yang memberkati kita. Seolah-olah berkat itu adalah Tuhan memberi kita gitu. Memberi sesuatu. Padahal kata berkat juga bisa dipakai untuk mari kita berkati Tuhan. Maksudnya memuliakan Tuhan. Berakah. Ya. Itu artinya. Jadi harus mengerti istilah-istilah yang dipakai. Harus mengerti artinya apa, supaya kita bisa membuat suatu kesimpulan apa itu penyembahan yang benar. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Jadi jangan berhenti di kitab Imamat juga, karena nanti pengertiannya terlalu sempit. Ya. Oke. Ya. Jadi arti menyembah setelah kita belajar satu persatu terminologi tadi atau istilah-istilah yang dipakai di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka kita bisa membuat definisi sederhana yang pakai kata-kata kita sendiri. Arti menyembah itu apa? Jadi arti menyembah itu adalah memberi nilai tertinggi di dalam hidup ini. Kalau kita mau mengatakan kita menyembah Tuhan, artinya kita memberi nilai Tuhan paling tinggi dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Saudara tentu ingat, ada satu firman yang berkata, jika engkau tidak membenci ayah ibumu, saudaramu, laki-laki perempuan, anak-anakmu, dan seterusnya, kau tidak layak bagi Tuhan. Itu bukan pengertiannya kita disuruh benci orang tua dan sebagainya loh, bukan. Itu artinya, itulah menyembah Tuhan. Tuhanlah yang tertinggi dalam hidup kita. Ya. Artinya memberi prioritas tertinggi kepada Tuhan. Sehingga wajib mempersembahkan seluruh hidup kita, karena hidup kita milik Tuhan, bukan?
Jadi kita nggak punya hak apapun. Mari kita hidup, ya semuanya milik Tuhan. Serahkan kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Itu sebenarnya menyembah itu. Jadi bukan memberi persepuluhan atau sujud di lantai gitu. Itu hanya sebagian dari menyembah. Ada lagi kalau memuji-muji Tuhan, menyanyi-nyanyi, ya, worship, menyanyi maksudnya, memuji Tuhan dengan lagu-lagu, itu juga penyembahan, tapi sebagian kecil dari penyembahan. Setelah itu engkau tinggikan Tuhan, bukan nomor satu Tuhan. Nah, dengan demikian kita tahu, kalau orang disuruh kasih persepuluhan lalu minta balik, dikembalikan Tuhan 100 kali, itu bukan sedang menyembah Tuhan. Itu namanya tidak sopan sama Tuhan. Atau bahkan kurang ajar sebenarnya. Ngasih sedikit aja diminta balik, suruh berlipat ganda lagi. Nggak ada itu di Alkitab, Bapak Ibu. Ya, jangan ikuti ajaran-ajaran seperti itu. Justru seluruh hidup kita milik Tuhan. Kita berikan berapapun, 10%, 20%, berapapun, memang itu milik Tuhan. Artinya jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, seluruh hidupmu itu milik Tuhan. Makanya seluruh hidup itu gunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pelayanan, untuk memuliakan Tuhan di rumah, di kantor, di bisnis. Kan setiap kita punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi semuanya tetap harus menyembah Tuhan. Amin ya semua ya. Ya begitu. Itu menyembah artinya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, masih ingat ya di pertemuan kita yang lalu, sistem penyembahan kepada Tuhan itu di Perjanjian Lama seperti ini. Persembahan khususnya. Umat tidak bisa ketemu Tuhan langsung. Harus nitip ke para imam. Nah, para imam menitip ke imam besar yang 1 tahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus. Mencipratkan darah di tutup pendamaian tabut perjanjian. Untuk pengampunan dosa, sang imam, keluarganya, dan seluruh bangsa Israel. Itu sistem perjanjian lama itu. Ya. Nah, tapi sistem perjanjian baru semuanya diubah oleh Tuhan. Karena yang perjanjian lama itu hanya sementara sistem itu. Karena umat Israel kan baru keluar dari perbudakan tuh. Belum bisa dianggap diajari yang batiniah sekali. Nah, makanya perjanjian barulah orang-orang percaya itu semuanya adalah imam-imam. Sedangkan imam besarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan ruang Maha Kudus itu tubuh kita. Dan kita bisa bersekutu datang kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Imam besar. Satu-satunya pengantara bagi kita. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ini adalah satu kisah yang sering saya khotbahkan. Tapi kali ini Bapak Ibu harus fokus supaya tidak ngulang-ulang lagi ya. Mengerti dengan benar ya. Kita baca saja Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 26. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca dari awal ya. Tapi saya mau bacakan dari 20 saja. Jadi ceritanya perempuan ini ketemu dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur Yakub. Ya. Lalu terjadi dialog. Nah, dialognya begini. Sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi dialog antara perempuan Samaria ini dan Tuhan Yesus, dialognya demikian. Perempuan itu berkata begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini,
Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Yang dimaksud gunung ini itu adalah Gunung Gerizim. Dan bukan juga di Yerusalem. Yang dimaksud Yerusalem adalah Bait Allah di Yerusalem. Jadi di zaman Tuhan Yesus ada dua tempat peribadatan. Satu di Gunung Gerizim, itu adalah orang-orang Samaria. Kemungkinan adalah perkawinan campur antara Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya, misalnya Asyur, melahirkan bangsa Samaria. Karena ditolak oleh orang Israel, orang Yahudi asli, tidak boleh masuk ke Yerusalem beribadah di Bait Allah, karena bermusuhan mereka. Maka orang Samaria membuat peribadatan di Gunung Gerizim. Makanya ini terjadi dialog seperti ini. Perempuan Samaria bilang, mereka ngertinya di gunung. Sedangkan orang Israel mengertinya ibadat itu di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Begitu Bapak Ibu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Siapa yang dimaksud Allah di sini? Bapa. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, coba kita lihat gambarnya lagi ya. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Dulu ya. Bentar ya, saya highlight dulu. Dulu orang Samaria ibadah di Gunung Gerizim, ya. Sementara orang Israel beribadah di Bait Allah di kota Yerusalem ini. Nah, tetapi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Allah itu kan roh, Bapa itu. Jadi untuk apa di gunung, untuk apa di bangunan-bangunan? Roh itu ada di mana-mana. Maka menyembah yang paling benar itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan di gunung ini, bukan di Bait Allah Yerusalem yang pakai liturgi-liturgi, pakai korban bakaran gitu. Kayak begitu ya. Banyak orang tidak mengerti bahwa yang dahulu itu, yang aturan-aturan dahulu itu yang di tabernakel kemudian diteruskan di Bait Allah ini, itu berlaku sementara. Ya. Begitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi penyembahan itu bukan ritual atau agamawi, bukan. Ya. Coba kita baca Yeremia 31 ayat 33. Nabi Yeremia bernubuat tentang adanya zaman baru ini. Ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu harus mengerti kalimat ini. Taurat itu tadinya ada di 2 loh batu. Dilakukan perintah-perintahnya menjadi liturgi. Tetapi Nabi Yeremia bernubuat, rencana Tuhan itu akan menaruh Taurat itu di batin manusia, di hati manusia. Artinya manusia harus berpikir dan berperasaan seperti hukumnya Tuhan.
seperti bagaimana Tuhan berpikir dan berperasaan. Artinya manusia diharapkan tidak jadi manusia agamawi, tetapi menjadi manusia Allah, man of God, atau menjadi anak-anak Allah. Itu maksudnya, ya. Itulah sebabnya di kitab Ibrani diulang lagi. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah waktu itu maksudnya apa ya? Nanti kita lihat. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibrani 8 ayat 10 itu. Nah, kemudian di Ibrani 10 ayat 16 juga sama diulang ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kapan yang dimaksud sesudah waktu itu? Rupanya perjanjian yang pertama itu adalah ini, Bapak Ibu. Perjanjian yang pertama itu terjadi di sini. Di Gunung Sinai. Ketika Israel berkemah di kaki Gunung Sinai. Lalu bangsa Israel disuruh diperintah untuk membuat tabernakel, lambang kehadiran Tuhan yang menyertai mereka. Lalu Israel diajari berbagai macam tata cara ibadah yang di kitab Imamat ditulis lengkap, ya, supaya Israel menyucikan diri sebelum bertemu Tuhan yang kudus. Nah, menyucikan dirinya dengan darah binatang dan sebagainya tadi itu masih berupa ritual. Itulah perjanjian yang pertama. Berikutnya, perjanjian yang kedua. Rupanya ada perjanjian yang kedua, Bapak Ibu. Ibrani 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Karena yang pertama itu nggak sempurna, maka ada perjanjian yang kedua. Di ayat pertama, Ibrani 9 ayat 1, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Perhatikan tuh. Ya. Jadi perjanjian yang kedua ibadahnya, bait Allahnya bukan buatan tangan manusia. Begitu. Tubuh kita adalah bait Allah. Buatan siapa? Buatan Tuhan. Di samping itu bait Allah ada di surga, bukan buatan manusia. Ya. Nah, di Ibrani 9 ayat 15, karena itu adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Ada perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi yang menyempurnakan darah Kristus, ya. Perjanjian yang kedua. Makanya Tuhan berkata dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Inilah perjanjian yang terakhir dari Tuhan sendiri. Pertemuan kita Rabu depan adalah pertemuan terakhir untuk kitab Imamat. Kita akan membuat kesimpulan kitab Imamat. Ya, Bapak Ibu ya. Coba kita kembali dulu. Oke, ya. Jadi, kalau kita dengan sesi ini, kita sudah belajar secara lengkap apa itu menyembah Tuhan. Bagaimana menyembah Tuhan yang benar. Bagaimana beribadah yang benar. Ya. Tentu saja dengan persembahan. Baik persembahan fisik, persembahan uang boleh. Persembahan waktu kita harus. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan kalau kerja sama Tuhan.
ya. Kemudian apalagi seluruh hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita, semuanya bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya lakukan semua itu dengan serius, bukan seolah-olah, memang semuanya itu untuk Tuhan. Begitu ya. Jadi penyembahan bukan hanya menyanyi atau bermazmur bagi Tuhan pakai mulut, tapi juga memberikan persembahan, bahkan memberikan seluruh hidup kita. Begitu. Jelas ya? Jadi penyembahan, menyembah Tuhan artinya memberi nilai tertinggi kepada Tuhan dan seluruh kehendaknya. Membuat prioritas yang pertama dalam hidup ini adalah memuliakan Tuhan dan kepentingan pekerjaannya. Itulah menyembah yang benar. Gak ada itu menyembah supaya aku untung. Gak ada itu. Menyembah itu untuk memuliakan Tuhan. Ingat ya, yang masih memberikan 1/10 itu pun diminta lagi. Itu bukan menyembah namanya. Itu memancing berkat. Itu salah, saudara. Jadi, ini bukan berarti saudara tidak harus memberi persembahan. Kalau memberi persembahan, janganlah hitung-hitungan sama Tuhan. Apalagi minta dibalas. Tuhan itu tidak perlu dituntut-tuntut, diklaim segala. Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Yang lebih penting adalah bagaimana hidup kita berkenan. Amin ya, Bapak Ibu ya. Itulah ibadah yang sejati. Itulah menyembah Tuhan yang benar. Yaitu Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Yaitu yang dalam roh dan kebenaran. Yaitu yang tidak tergantung dari lokasi di Gunung Gerizim atau di Yerusalem. Kalau zaman sekarang tidak tergantung lokasi juga, harus di gedung gereja, tidak. Buktinya kita di gedung Zoom sekarang ini. Di ruangan Zoom, hanya online. Ini pun dalam rangka memuliakan Tuhan. Kita semua sedang memuliakan Tuhan. Amin ya semua ya. Amin. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan, co-host. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Yang pertama ada Bapak Rafli Rinaldi. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Rafli. Selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Saya ingin bertanya Pak mengenai apa yang berhubungan dengan yang korban darah kemarin Pak ya, minggu lalu punya Pak ya. Ya. Saya mendengar kemarin ada yang bertanya Pak mengenai kenapa persembahan daripada Kain tidak diterima sementara persembahan dari Habel diterima. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa ada tafsiran mengatakan bahwa persembahan Kain tidak diterima karena tidak ada korban darah. Ya. Sementara Habel diterima karena ada korban darah. Ada binatang. Ya. Kita tahu Pak, tadi Bapak jelas memberikan macam-macam korban kan di Imamat 1 sampai 6 Pak ya. Macam-macam korban. Ya. Dan kita juga tahu Kain itu kan dia berprofesinya sebagai petani atau berkebun Pak ya. Hasilnya tentu buah-buahan, tanaman dan sebagainya, sementara Habel adalah gembala. Jadi dia menghasilkan daging. Kemudian ada tafsiran mengatakan bahwa persembahan Kain tadi tidak diterima karena bukan korban darah. Loh, saya jadi bertanya apa betul Pak seperti itu? Ini dasarnya apa Pak gitu loh? Kalau seandainya mereka menafsirkan bahwa Kain tidak diterima karena bukan korban darah Pak gitu loh. Tujuan Kain mempersembahkan korban itu apa gitu kan? Masing-masing punya tujuan Pak. Ya kan? Ya. Korban kan ada 5 Pak. Ada korban sajian, ada korban bakaran, sajian, keselamatan atau perdamaian, kemudian penebus dosa dan penghapus salah. Nah, tujuan masing-masing korban itu ada Pak. Jadi saya tidak setuju dengan mengatakan bahwa Kain tidak diterima
dia punya korban itu karena dia mempersembahkan bukan korban darah. Tidak ada ayatnya, Pak. Oke, baik, mengerti. Jadi begini, Pak. Eh, yang kita bahas di kitab Imamat ini kan baru diberikan Tuhan pada waktu di kaki Gunung Sinai kepada Musa. Jadi kalau kita bicara soal Kain dan Habel, belum ada yang namanya 5 persembahan, itu belum ada sih, ya. Oke. Jadi yang sudah pasti kenapa Tuhan menolak Kain, persembahan Kain? Karena Tuhan tidak berkenan kepada Kain. Kalau itu sudah pasti benar ya, Pak. Ya. Nah, itu sudah pasti benar lah. Nah, kenapa tidak berkenan? Nah, ini pertanyaan berikutnya memang. Yang sudah pasti ya, Pak, yang meskipun tidak tertulis, Tuhan tidak berkenan karena hatinya Kain waktu mempersembahkan pasti tidak tulus, tidak benar. Itu masuk akal sekali. Nggak mungkin Kain baik ditolak, nggak mungkin. Nah, tapi kalau tafsirannya kemudian karena Kain tidak mempersembahkan darah, itu secara logik ya masuk akal juga, karena di Alkitab memang darah lah satu-satunya yang untuk persembahan yang bisa diterima. Harus ada darah, kan gitu. Nah, tapi itu tafsir, Pak, meskipun tidak ada di eksplisit tertulis ayatnya di kitab Kejadian. Itu tafsir. Nah, namanya tafsir ya mungkin saja, Pak. Kalau bicara mungkin. Meskipun Kain bukan seorang peternak, kalau dia mau mempersembahkan korban binatang kan bisa saja sebenarnya. Kan Habel adiknya punya hewan banyak, bisa beli dari tuker dengan adiknya. Sebenarnya kalau mikir jauh-jauh ya bisa-bisa saja kalau mau gitu. Ya. Nah, jadi namanya juga tafsir ya, Pak. Mungkin saja bisa gitu. Ya. Tapi Begitu. kalau saya, pendapat saya begini, Pak. Saya lebih mengatakan bahwa memang Kain tidak bisa ditafsirkan tadi ya mengenai persembahannya. Tapi kalau kita mau bilang biarkan Alkitab yang menafsirkan Alkitab, kan di Bani 11 ayat 4 kan jelas, Pak. Kenapa Kain punya kenapa Habel punya persembahan diterima, Pak? Ya. Karena dengan iman. Ya. Nah, makanya Bukankah itu lebih tepat, Pak, dikatakan, Pak? bukan lebih tepat, Pak. Itu pasti tepat. Karena Habel imannya benar. Nah, iman Ya. itu apa? Iman itu kan dari sikap hati di dalam, Tuhan sudah bisa baca tuh, Pak. Nah, makanya pasti benar kalau Allah tidak berkenan pada persembahan Kain, itu pasti benar. Kenapa? Ada di hati itu. Nah, itulah yang tidak tertulis. Apa sebenarnya? Ya, jadi kalau tafsirnya mungkin karena Kain tidak mau mempersembahkan darah, padahal dia bisa tukeran sama adiknya. Bisa juga sih, namanya juga tafsir, Pak. Ya. Tafsir itu boleh, Pak. Tafsir itu nggak masalah, asal jangan meleset berlawanan. Nah, itu beda. Gitu. Begitu, Pak. Oke, Ya. oke. Yang kedua, Pak, ada pertanyaan kedua, Pak, mengenai korban darah juga, Pak, ya. Ya. Adam bersalah, Pak, ya, terhadap perintah Tuhan. Ya. Lalu ada juga tafsiran mengatakan bahwa Tuhan melakukan korban dengan darah binatang. Lalu kulitnya itu diberikan kepada Musa. Betul, Pak, ya? Kok Musa Adam, Pak? Sorry, Adam, ya. Ya, ya. Ini jadi pertanyaan bagi saya, Pak, ya. Apa iya ketika Allah memberikan kulit binatang kepada Adam, itu harus dia melakukan korban? Apakah tidak bisa Allah langsung mengadakan kulit binatang aja, Pak? Artinya langsung menyediakan kulit binatang. Apakah mustahil bagi Allah tanpa ada korban gitu loh, Pak? Oke, mengerti. Jadi itu namanya Bapak juga menafsir. Apa nggak bisa? Ya bisa saja kalau mau gitu loh. Tapi namanya tafsir itu kan lihat kasus-kasus di Alkitab yang lain. Nah, kemungkinan dicurahkan darah gitu. Tidak, begini, Pak. Masalahnya si Adam ini tidak bertobat, Pak, dan tidak mengaku dosa, Pak. Sehingga kenapa Tuhan mesti melakukan korban, Pak? Karena setahu kita kan selama ini kan manusia yang melakukan korban kepada Tuhan gitu loh, Pak. Nah, ini kok sebaliknya gitu loh, Pak. Ya, karena waktu Adam mula-mula diciptakan dia nggak ngerti loh, Pak. Mesti darah yang menutupi dosa. Nah, Tuhan ngajarin ditutupi oleh darah dosanya. Sama dengan ketika imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, darah itu dicipratkan. Jadi dosanya ditutupi sementara. Sementara tapi. Gitu. Itu tafsirnya ke sana, Pak. Nah, berarti kalau gitu dosa Adam ini sementara doang kalau gitu, Pak, ya? Betul. Diampuni sama Tuhan. Betul. Makanya
Makanya imam di Bait Allah atau Tabernakel selalu mengadakan korban pendamaian setiap tahun sekali. Selalu diulang-ulang. Ya, Mengapa? betul Karena Pak, tidak betul Pak. lunas. Itu imam Pak, tapi ini Tuhan loh Pak yang melakukan korban darah kepada Adam Pak. Ya, Tuhan mengampuni Adam tidak 100% Pak. enggak. Itu Tuhan Gitu. belum mengampuni. Itu Tuhan menutup sementara. Nanti Tuhan merencanakan sesuai nubuatan yang Tuhan janjikan. Nanti keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala si iblis, si ular. Nah gitu Pak. Oke, oke, oke. Jadi nggak langsung begitu, enggak. Ya. Oke Eh, Pak. Cukup Pak. oke, Thank you Pak. Tuhan berkati. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya Ibu Meike, silakan Bu. Silakan Bu Meike. Shalom. Shalom. Eh, Menarik Pak ya, pembahasan tentang penyembahan. Ya, Ternyata itu menyangkut definisi tadi, memprioritaskan yang tertinggi ya. Jadi artinya itu segalanya iya betul. penyembahan kita secara khusus. Nah, sementara orang kebanyakan yang menurut survei saya ya Pak, bahwa kalau mereka beribadah, mereka memuji, menyembah Tuhan itu mengharapkan sesuatu, supaya saya disembuhkan, saya diberkati, saya sukses, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau saya tarik dari kitab Ulangan ya 16, Ulangan 16 ayat 16 itu di bagian akhir di situ disebutkan, janganlah kamu menghadap hadiratnya dengan tangan hampa. Gitu kan Pak ya di kitab Ulangan ya. Ya, Nah, sebenarnya kan seperti definisi tadi, saya setuju sekali bahwa memprioritaskan Tuhan, ya semua untuk Tuhan. Tapi kenapa orang-orang masih hitung-hitungan, kalau saya beri 10%, saya dapat lebih lipat, saya beri sekian, ini. Jadi semua Ya. menyangkut ke dirinya sendiri. Jadi apa Ya. gunanya ibadahnya ya Pak? Mengerti. Tapi yang memprihatinkan di daerah saya, kalau orang itu pendeta dari gereja besar, dia pejabat, dia pelsus, dia penatua, itu orang puji-puji, sembah-sembah kepada mereka-mereka itu sudah melebihi daripada Tuhan. Dan itu kecenderungan Pak, kecenderungan orang ya, itu yang Ya. memprihatinkan. Ya. Nah sebenarnya kan itu harus kita menghadap kepadanya, harus ada sesuatu yang kita bawa. Betul. Persembahkan Pak ya, seperti Betul. raja-raja waktu lalu orang mau menghadap raja harus bawa persembahan. Ya dong. Saya Kalau setuju kita, itu. kalau Jadi dalam bagaimana kasus kita menurut Pak? membawa seluruh hidup kita Bu, yang berkenan. Ya, seluruh hidup. Prioritaskan semua untuk Ya, Tuhan. Tapi betul. orang mau cari untuk kepentingan sendiri gitu Ya. loh Pak. Gimana Ya, Pak menurut Inilah bedanya ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Kalau ajaran yang benar itu orientasinya Tuhan, teosentris, pusatnya Tuhan. Nah, ajaran yang salah, pusatnya diri sendiri. Semuanya untukku. Aku memberikan 10% pun dalam rangka dibalas Tuhan supaya 100 kali. Jadi aku untung 90 kali. Kalau aku ke gereja, supaya jodohku lancar. Supaya tokoku laris. Nah, ini ajaran yang salah semua, Bu. Lahirlah teologi kemakmuran. Nah, jadi kalau ajarannya salah, ya orangnya jadi salah sekarang. Salah siapa? Salah yang ngajar. Makanya online Bible study, suruh ikut semua orang supaya mengerti yang benar, gitu. Disediakan yang benar begini, banyak orang nggak tertarik. Ya terserah, Tuhan bilang nanti kalau penghakiman kamu nggak mau belajar. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa? Kamulah yang menolak pengenalan itu. Sudah disediakan Bible study yang begini, nggak mau belajar. Maunya yang gitu, kalau kamu datang diberkati berlimpah-limpah. Kalau kamu datang tidak sama waktu pulang, pulangnya lebih hebat. Nah, gitu-gitu. Itu gaya motivator, bukan Injil yang murni. Kalau motivator ya saya nggak usah belajar, gampang ngomong aja sembarangan gitu. Saudara kalau datang diberkati 1000 kali, saya berdoa untuk saudara. Ngawur kayak orang mabok gitu. Saudara kalau datang ke Tuhan, persembahkan seluruh hidupmu. Berubah nggak? Gitu yang benar. Percuma kasih uang banyak-banyak. Tuhan nggak butuh uang. Gitu.
Nah, tapi jangan salah ya, ada orang-orang yang pelit kalau denger gini, wah nggak usah kasih persembahan enak nih. Loh, salah lagi. Gereja yang di daerah-daerah itu kan kekurangan, harus didukung. Itu loh maksudnya. Ini pekerjaan Tuhan kan butuh dana banyak, harus didukung. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, jangan untuk memperkaya diri. Nah, gitu loh. Ya. Itu yang penting. Makanya Alkitab mengatakan, persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Apa? Tubuh. Seluruh hidup maksudnya. Yang berkenan, yang kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Gitu. Hari ini beredar banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang. Tapi kelihatannya pakai Alkitab. Orang awam kalau sudah dibacakan Alkitab langsung amin. Padahal setan juga pakai Alkitab. Tapi dengan maksud yang berbeda. Gitu loh. Ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Kalau orang cuma baca kitab imamat, nanti persembahan diduluin tuh, persembahan sulung, persembahan ini itu gitu. Tapi kalau kita baca seluruh Alkitab, baru kita tahu yang benar tuh begitu, seluruh hidup. Kalau kamu ngasih pun itu nggak ada papanya masih. Ingat nggak tadi proskuneo? Dari kata kuneo, mencium, menjilat kaki tuannya seperti hewan. Gitu. Jadi kita itu sudah kebagusan supaya jadi anak-anak Allah. Gitu Bu. Oke. Baik, Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Baik. Selanjutnya Bapak Kael Noah, silakan Pak. Pak Kael, silakan. Malam Pak Pendeta Wigno. Malam. Pak, ini saya tertarik tadi Pak, yang Bapak bilang itu ada perjanjian baru ya Pak ya, di Ya, Ibrani betul. itu ya. Betul. Ya. Di perjanjian pertama kan berarti ada hukumnya juga Pak, dalam Ya. arti itu hukum Taurat gitu. Betul. Itu saya pernah ingat Pak, dan saya tandai di catatan di Alkitab saya tuh. Itu di Galatia 3 Pak. Ya. Galatia 3 ayat 23 sampai 24. Ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ya. Betul. Jadi di situ saya jadi kayak sinkron gitu Pak, omongan Bapak ke yang saya catat ini sinkron. Cuman yang menjadi satu pemikiran saya Pak, kenapa momentum itu sedemikian lama Pak? Gitu loh Pak. Oke. Gitu. Oke. Kalau kita hitung Pak, mungkin ada kali 5.000 tahun Pak ya. Nggak sampai Pak, nggak sampai. Nggak sampai ya. Nggak Waktu sampai. itu pernah Bapak bikin timelinenya sih Ya. 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 Kenapa Pak itu sampai sedemikian lamanya momentum itu Pak? Ketika saya ingat yang Bapak pertama tadi tanya itu kan ada proto-evangelium Pak ya. Ya. Nah itu kan Tuhan mengucapkan bahwa nanti di keturunan perempuan ini akan menemukan Ya. mitnya Betul. kan. Nah itu kan Yesus sendiri maksudnya. Betul. Sampai Yesus disalibkan, dia sah, diangkat ke surga, dimuliakan. Itu kan lama sekali Pak. Betul. Dan itu dituntun oleh hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu sendiri pun adanya waktu zaman Musa kan Pak. Betul. Sebelumnya kan suka-suka sendiri kan Pak. Ya? Betul. Nah, jadi menurut saya fenomena-fenomena ini Pak, tolong dijelaskan kenapa sampai terjadi kayak semacam ada momen-momen mereka melakukan sendiri Allah mereka masing-masing, kemudian ada hukum Taurat sebagai perjanjian pertama, kemudian sebagai perjanjian kedua adalah Tuhan. Nah, ini maksudnya kenapa maksud Tuhan seperti ini Pak? Apa yang Tuhan inginkan gitu Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Jadi kenapa begitu lama misalnya ya? Lama tidak itu relatif sih. Tapi yang jelas Tuhan itu menggenapi janjinya secara natural juga. Jadi harus lahir bangsa Israel dulu. Ya, setelah lahir bangsa Israel barulah Mesias itu lahir gitu. Semuanya rencananya tertata rapi sih kalau kita mengerti sejarahnya secara lengkap. Jadi nggak mendadak tiba-tiba lahir gitu, nggak. Dipersiapkan dulu, ada
tipologinya, ada bayangan-bayangan yang terjadi lebih dulu gitu. Nanti untuk apa? Untuk menyatakan itu loh Mesias yang benar. Sehingga manusia tidak bisa berkelit lagi. Nggak mendadak gitu, ada tanda-tandanya, ada tipologinya. Imamat ini kan tipologi Mesias sebenarnya nanti. Nanti minggu depan kita bahas lebih detail ya. Nah, di kitab Galatia tadi ya Pak, itu Galatia 3 ayat 17. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Nah, janji yang mana yang tidak dapat dibatalkan nih? Janji yang pertama-tama itu, proto-evangelium. Proto-evangelium. Itu janji yang pertama itu. Ya, yang lebih pertama lagi itu. Nah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sementara. Nah, janji yang itu akan digenapi. Nah, itulah perjanjian yang kedua tadi. Yang terakhir maksudnya. Itu. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Nah, di Galatia ini lengkap kalau dibaca secara lengkap nantinya. Tapi jawaban saya itu, Pak. Jadi memang Tuhan bekerja secara natural, tapi luar biasa. Natural, tapi supernatural. Nah, bagaimana menjelaskannya itu? Natural, tapi semuanya itu teratur dan semuanya digenapi gitu. Tipologi-tipologi yang terjadi itu semuanya mengarah kepada Tuhan Yesus. Begitu. Jadi zaman sekarang kita bisa lihat buktinya banyak sekali. Cuma sayang banyak orang nggak mau belajar, jadi nggak melihat apa-apa. Bahkan mereka berpikir, Alkitab cuma buku agama, Alkitab cuma kumpulan mitos katanya. Orang nggak belajar bikin kesimpulan itu, yaitu orang yang tidak berhikmat tuh begitu. Kalau nggak belajar jangan bikin kesimpulan, tanya dulu, diselidiki dulu. Orang nggak berhikmat tuh malah ajaran-ajaran yang nggak benar malah diyakini tanpa diselidiki lebih dulu. Binasa mereka nanti. Begitu Pak Kaya? Oke ya, Tuhan berkati. Oke, Baik. selanjutnya Ibu Ida, silakan Bu. Ibu Ida silakan. Ya, selamat malam Pak Kinyong. Selamat malam. Ini ya Pak ya, kan di kitab Imamat ada ketentuan tentang membayar nazar yang dibedakan antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Ya. Apakah ketentuan itu yang untuk membedakan itu ada maksud dan tujuan tertentu, dan apakah bernazar ini juga baik bentuk daripada penyembahan juga? Demikian Pak Kinyong. Oke. Nazar ini mendingan saya bahas nazar sama sumpah ya. Rabu depan ya, jangan buru-buru selesai ya. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Tapi gini Bu, kan kalau kita baca kitab Imamat kan nazar tuh ya. Nazar itu kan, ya Tuhan, kalau begini maka aku kasih ini gitu. Nah itu kan Yakub saja masih bernazar tuh Bu. Tuhan kalau Engkau selamatkan aku sampai pada tujuan, Engkau akan jadi Allahku, ku beri persepuluhan gitu. Nah kita sudah nggak begitu Bu. Jangan sekali-kali engkau bersumpah demi apapun. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Begitu. Jadi di zaman kita sekarang jangan suka bernasar. Wah nanti Tuhan kalau aku dapat jodoh nanti Loh kau tuh siapa kata Tuhan? Mau kau dapat jodoh mau enggak, kau tuh milikku. Gitu yang benar Bu. Jadi sudah ya Pak ya, sudah nggak perlu. Tidak pernah perlu bernasar. Membuktikan iman itu sudah tidak perlu ya Pak ya. Nggak usah nasar-nasaran begitu. Memang semua itu kewajiban kita, itulah ibadah yang sejati. Itu. Ya. 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 Terima kasih Pak. Ya. Jadi jangan bertransaksi sama Tuhan. Nasar itu kan transaksi. Nasar itu kebiasaan zaman dulu. Nah, zaman sekarang orang-orang yang ke dukun tuh kan nasar tuh. Nanti kalau beneran ku kasih deh. Gitu. Karena kan masih kita temui ya Pak ya di zaman ini beberapa. Iya, masih kita temui. Maksudnya
untuk menunjukkan imannya yang lebih sungguh mungkin. Iya, Seperti sebenarnya itu nggak perlu, Bu. Hmm. Kalau kita janji Tuhan, kalau bisnisku goal ini ku kasih gereja sekian, itu nggak perlu sebenarnya. Nggak usah diucapkan lah, nggak usah janji. Semua milik Tuhan kan? Ya. Ya pokoknya kalau sukses ya kasih gitu aja, udah nggak usah pakai janji, apalagi nasar, kayak mancing berkat aja nggak usah. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kalau kita bisa dipakai Tuhan. Yang bisa dipercaya ditambah-tambahkan banyak. Itu sederhana kok sebenarnya. Ya. Ya. Tuhan Ya, berkati. terima kasih penjelasannya ya. Ya. Selamat malam. Berikutnya. Ya. Selanjutnya Ibu Verna. Silakan, Bu. Bu Fen. Iya, shalom Pak. Shalom. Wiknya, ini saya kan anggota baru. Mungkin pertanyaannya udah bosen kali. Ini pertanyaan Nggak saya apa-apa, ini Bu. Pak, yang saya nggak pernah ngerti-ngerti dari dulu. Allah itu adalah roh. Karena itu kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Betul. Itu yang saya bingung. Oh, oke, baik. Gini Bu maksudnya. Kalau kita baca ayat itu, kan Tuhan berkata begini, bahwa orang menyembah Allah itu bukan di Gunung Gerizim atau di Yerusalem yang pakai liturgi dan sebagainya, bukan begitu. Tapi dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Menyembah Tuhan itu tidak pakai aturan, harus nyanyinya lagunya ini, iramanya harus begini, harus memberi persembahan begini, harus begitu. Enggak. Makanya penyembahan itu pada ujungnya akhirnya adalah memberikan tubuh kita yang hidup, kudus, dan berkenan. Artinya seluruh hidup kita itu ibadah. Apapun yang kita lakukan itu harus jadi ibadah. Nah, itu menyembah dalam roh dan kebenaran yang tidak tergantung liturgi, diatur tempatnya, di mana tempatnya, jamnya, jam berapa, Tuhan hadirnya jam berapa. Orang Yahudi kalau berdoa kan 7 kali sehari tuh, diatur tuh jam-jamnya. Nggak begitu. Roh itu nggak mengenal waktu. Setiap Bukan saat. roh artinya sungguh-sungguh, Pak. Ya. Bukan artinya roh itu sungguh-sungguh. Loh iya, maksudnya. Pakai roh. Ya. Pakai roh itu artinya dengan sungguh-sungguh, tapi bukan di ruangan tertentu harus begini, harus begitu, harus hari ini. Seluruh hari miliknya Tuhan, Bu. Seluruh hidup kita miliknya Tuhan. Tentu saja harus dengan sungguh-sungguh, benar, Ibu. Gitu maksudnya. Tapi bukan harus liturginya harus begini begitu. Oh, gitu. pakai roh gimana, Pak? Pakai roh. Ya, pakai roh itu maksudnya tidak menurut aturan-aturan dunia ini gitu loh. Seluruh hidup kita aja itu maksudnya pakai roh. Pakai roh dan kebenaran gitu. Dalam bahasa sederhana, kita harus mengerti kebenaran firman-Nya, kita harus hidup kudus supaya bisa mendekat kepada Bapa yang roh itu. Kan roh ada di mana-mana, Bu. Gitu. Kalau ada kepahitan nggak bisa ya? Jangan, kan kita mau mendekati Tuhan harus hidup kudus. Nggak boleh, kepahitan harus dibuang-buang dulu. Ya. Iya sih, susah juga ya. Ya, memang susah, tapi bisa kok, Bu. Bisa belajar pelan-pelan. Pasti bisa. Ya. Berusaha Terima terus, kasih, Bu. Pak. Ya, Tuhan berkati. Oke, berikutnya. Oke. Selanjutnya Bapak David. Silakan, Pak. Pak David. Hai, shalom Pak. Apa kabar? Shalom. Gimana? Jakarta aman banjir? Jakarta nggak banjir, Pak, karena hujannya belum deres. Oh, begitu ya. Ada beberapa kawan saya tuh, Pak Gustiawan, juga Pak Jason tuh. Oh, itu kawannya Pak David ya. Oke. Beberapa juga kayaknya yang off-face mungkin. Teman lama ya. Itu Pak Wignio tadi melengkapi saja mengenai Habil. Ya. Ada satu perkataan Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebab itu di Matius pasal 23:34, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habil
orang benar itu. Jadi maksudnya adalah Habil itu mungkin salah satu nabi permulaan, Pak. Dan dia memang orang yang benar, beriman, sehingga ketika melihat saudaranya si Kain itu berbuat salah, mungkin dia terus ngomongin begitu. Sehingga mungkin ketika dia mempersembahkan juga dengan iman, dan ketika misalnya Kain melihat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, panas hati meluap karena memang sudah lama gitu Pak, diomongin terus sama si Habil. Habil jadi kesaksian orang yang benar, jadi terjadilah pembunuhan tingkat pertama di dunia ini. Ya kurang lebih kira-kira itu saja sih Pak. Ya, oke. Ya, thank you. Jadi ini salah satu tafsir. Betul. Ya, tafsir itu boleh asal ada dasar-dasarnya. Dasarnya. Kemungkinannya begitu. Nah, itu boleh, nggak masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau mendengar tafsir yang kok agak beda dikit, jangan suka gini, sesat itu. Nah, jangan suka begitu. Itu tafsir itu memang bisa berbagai macam, tapi harus ada dasarnya. Seperti Pak David tadi cerita, kan itu ada dasarnya tuh, ya bisa saja begitu, cuma nggak tertulis saja gitu. Betul. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Iya. Begitu. Ya. Thank you Pak, Terima kasih masukannya, mantap. Sama-sama. Oke, terima kasih, God bless. Sama. Berikutnya. Baik, selanjutnya Ibu Sylvia, silakan Bu. Iya, Pak Wisnu, shalom, selamat malam. Shalom, malam. Saya mau bertanya lagi nih Pak, boleh ya Pak? Boleh. Jadi dari paparan Bapak yang tadi, saya mau sedikit bertanya dari yang setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel banyak dikasih aturan ya, kalau saya nggak salah dengar paparan Bapak, supaya tidak hidup seperti bangsa di sekitarnya. Ya. Nah, memang dari mulai dari saat bangsa Israel keluar dari Mesir pun Tuhan mengarahkan kita untuk melakukan ketepatan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau ya Pak. Ya. Terus ketepatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Begitupun dengan pikiran dan hati kita gitu kan. Ya. Nah, hubungannya dengan menyembah di sini Pak, hubungannya dengan menyembah. Suaranya hilang, Bu. Bukan hanya saat. Oh gitu. Hubungannya dengan menyembah? Ya, hubungannya dengan menyembah. Hubungannya dengan menyembah, kita kan nggak cuma menyembah dalam bernyanyi atau bermazmur, tapi yang saya bisa tangkap dari, saya bisa maknai dari apa yang Bapak paparkan, kita harus menyembah juga dalam perilaku dan perbuatan. Yes. Nah, masalahnya kadang kita kan itu kelihatan, seperti perbuatan itu pun kelihatan, tapi kan kita juga nggak tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran, entah orang, entah mungkin kita sendiri gitu kan. Tapi kan kita harus mendekati Tuhan dalam menyembah, dalam posisi yang entah hati dan pikiran kita harus bersih, harus kudus, betul, termasuk. Betul. Nah, jadi gini, apa bisa saat kita menyembah atau kita misalkan lagi gimana ya sama orang, lagi misalkan lagi bukannya berantem, bukannya benci, bukannya marah, tapi kan kadang kita ada selisih paham gitu kan ya. Tapi di hati kita saat itu kita Tuhan Roh Kudus mengarahkan kita untuk mengajak kita untuk menyembah. Nah, pada saat itu kan ada pergumulan yang hebat di hati. Nah, di pikiran juga. Nah, apa boleh saat itu misalkan ya, jangan orang lain. Saya menggambarkan di pikiran saya Tuhan Yesus gitu kan. Saya menarik dan membawa, saya minta izin sama Roh Kudus dan Bapa di surga. Saya tarik gambar Tuhan Yesus yang suka saya lihat di banyak gambar gitu kan. Saya memposisikan beliau ada di hadapan saya supaya saya juga nggak membayangkan sesuatu takutan atau kekhawatiran apa yang saat itu saya hadapi, ataupun ada orang yang misalkan ada salah paham dengan saya yang waktu saya hadapi. Daripada saya seperti itu, apa boleh seperti itu gitu Pak? Apa boleh saya menarik gambaran Tuhan Yesus itu di dalam pikiran saya, benak saya, supaya saya bisa fokus gitu Pak? Oke, baik. Nah, baik. Ada lagi boleh Pak? Pertanyaannya. Satu dulu, nanti lupa saya. Oh iya. Iya. Oke, jadi begini, yang namanya menyembah bukan cuma nyanyi loh ya, jangan sampai salah. Yeah. Artinya gini, kalau kita hidup, kita kan selalu bertemu dengan masalah ya.
Iya. Misalnya beda pendapat dan sebagainya. Itu wajar saja. Tetapi jangan sampai kejadian atau persoalan itu mengotori hati kita. Artinya kita jadi dendam, artinya kita jadi kepahitan, artinya kita jadi merencanakan kejahatan terhadap orang itu, mau menghukum. Jangan sampai begitu. Nah, kalau cuma kesal itu nggak apa-apa, Bu. Kesal tapi dalam rangka, misalnya begini, anak kita ini malas, aku kesal nih, aku mau didik dia. Nah, itu kan kesal yang baik. Justru kalau anak kita malas lalu kita nggak kesal, lo itu justru dosa, salah itu, nggak bertanggung jawab namanya. Nah, artinya mau kesal, mau marah, mau apapun itu untuk Tuhan, jangan untuk diri sendiri. Oh. Aku kesel sama dia tapi mau mencelakai, nah itu nggak boleh itu. Itu namanya menghakimi. Gitu, ya. Iya. Jadi, kita mendingan kita punya hati yang polos, bersih aja, Bu. Kalau ada orang buat kesel, ya aku kesel Tuhan. Gimana ya kok orang begitu ya? Nah, gitu aja. Tapi bukan awas kau ya, nah nggak gitu, ya. Miliki hati yang bersih aja. Iya. Oke, berikutnya apa, Bu? Oke. Ya, berikutnya gini, Pak. Kembali lagi sama menyembah. Kalau menyembah itu kan berarti kan melakukan apa yang melakukan perbuatan apa yang termasuk menyembah itu termasuk melakukan perbuatan yang memang untuk kemuliaan nama Tuhan, Ya. ya kan, seperti apa yang Tuhan mau. Nah, masalahnya di sini kadang kita kan nggak semuanya, termasuk saya mungkin ya, kita kan semuanya nggak semuanya orang tahu kehendak Tuhan dan tidak mudah untuk menemukan kehendak Tuhan. Sementara hidup itu kan harus terus berlangsung. Di usia saya yang udah nggak dibilang muda ya nggak juga banget gitu. Ya di tengah-tengah lah seperti itu. Tapi kan sekarang kita bukannya mau mulai, tapi belajar untuk terus mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sementara itu kita kan sudah melakukan, sudah berjalan nih, hidup ini sudah berjalan gitu Pak ya. Nah, cara untuk kita memutar gitu kan, balikan itu kan nggak mudah ya Pak, untuk kita bisa menemukan kehendak Tuhan itu, gitu kan. Jadi nah, begini, Bu. Ya. Mengerti. Supaya Ibu mengerti kehendak Tuhan, salah satunya itu Ibu bisa ikut online Bible Study ini yang urut, yang lengkap. Nanti Ibu akan mengerti. Sebab kalau Ibu hanya mendengar khotbah-khotbah yang cuma menghibur, nggak mengajar dengan benar, itu percuma, Bu, akhirnya. Ya, intinya gini, kehendak Tuhan itu adalah kita menyenangkan Dia. Kalau kita menyenangkan Tuhan, pasti kita hidupnya juga senang, terhadap sesama juga enak, semuanya. Gitu loh. Nah, menyenangkan Tuhan itu kapan saja, di mana saja, dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya toh Ibu tahu nggak lagu itu? Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak sekarang, Bu. Di mana saja, kapan saja, dalam segala hal. Gimana ya ini supaya menyenangkan Tuhan? Nah, pasti Ibu nanti diberkati. Gitu ya. Iya. Oke, Tuhan berkati. Oke. Berikutnya. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih. Berkati. Berikutnya. Selanjutnya Bapak Giustiawan Andreas, silakan Pak. Ya. Silakan Pak, langsung pertanyaannya. Ya. Mengenai persembahan, Pak ya. Ya. Persembahan itu paling sulit ya, Pak ya. Tidak ada yang sempurna, Pak ya. Seperti kita membayar pajak gitu ya. Tidak ada yang murni benar-benar persembahan itu ya, Pak ya. Yang mau saya tanyakan itu, kalau di Alkitab itu persembahan yang sempurna itu seperti janda miskin, bukan Pak? Bukan. Yang persembahan yang sempurna itu bukan cuma uang. Janda miskin itu kan uang. Penyembahan yang sempurna itu seperti yang dikatakan firman Tuhan. Oleh karena itu persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan.
itulah ibadahmu yang sejati. Itu yang sempurna. Seluruh hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang sempurna, persembahan yang sempurna. Oke. Persembahan yang hidup itu boleh saya bisa saya artikan begini nggak Pak? Persembahan yang hidup itu kita memberikan persembahan yang bisa bermanfaat gitu ya Pak. Jangan seperti Kain begitu ya, asal-asalan gitu. Ya, artinya persembahannya ya kita harus serius. Apakah ini menyenangkan Tuhan? Nah, gitu. Saya percaya setiap kita tahu kok hati kita serius apa enggak, tulus apa enggak. Ya, kebanyakan kalau saya lihat gitu ya, orang yang memberikan persembahan itu seperti apa? Pengen ada pengakuan dari jemaat gitu ya, sampai ditulis gitu ya di warta gereja. Begini, Pak. Gitu. Oke, saya udah mengerti. Jadi begini, kalau di gereja persembahan itu ditulis, mungkin memang aturan di gereja itu sebagai pertanggungan jawab gereja itu, laporan di papan tulis gitu. Ya nggak apa-apa, Pak. Asal hatinya memang tidak ke sana gitu. Tapi kalau seseorang minta diumumkan, nah itu belum dewasa artinya gitu. Tuhan tahu kok nggak usah diumumkan. Untuk apa cari pengakuan dari manusia, kan nggak perlu. Kalau masih ada yang begitu ya mungkin belum dewasa Pak. Gitu. Tapi seharusnya tidak perlu, ya. Satu lagi Pak, apakah kita memberikan persembahan per bulan itu Pak harus kita hitung dulu anggarannya nggak Pak? Sebab gini, kalau nggak dihitung anggarannya gitu ya Pak ya, nah di pihak keluarga itu pasti ada yang protes Pak ya, jadi batu sandungan Pak. Oke, sekarang begini, persepuluhan sendiri itu kan sebenarnya hasil panen semuanya diambil 10% kalau zaman dulu Pak, ya. Nah tapi kalau kasih uang tambahkanlah 1/5, 12% sebenarnya kalau mau benar. Ya. Tapi ingat ada persembahan yang lain lagi, macam-macam, korban bakaran ini itu kan sistem perjanjian lama. Makanya jangan berpikir hitung-hitungan sama Tuhan, kasih aja gitu. Nggak usah 10%, kalau bisa 20% ya 20%, kalau nggak bisa 10% ya 5%. Pokoknya yang tulus, Tuhan berapa harusnya gitu. Harus dengan sukacita juga ya Pak ya? Iya dong. Lah memberi dengan sedih hati maksudnya apa? Kau itu hamba. Mendingan nggak usah ngasih deh. Apalagi kau mau ngasih minta lagi dibalik, minta balas balik lagi. Nggak usah ngasih aja lu. Kalau mau ngomong sederhana gitu Pak. Masa ada orang mau ngasih Bapak misalnya. Bapak mau nggak anak Bapak ngasih Bapak ya? Kembaliin Pak, 100 kali. Oh, gaplok aja anak kayak gitu. Nggak tahu diri itu namanya. Oke, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, terakhir. Ya, terakhir ada Bapak Stephen atau Ibu, silakan. Silakan. Tes. Oke, saya Nyonya Stephen, Pak. Oh, iya, soalnya namanya Stephen ya, ibunya ya Nyonya Stephen lah. Silakan, Bu. Silakan. Ya, saya cuma mau nambahin, Pak, yang tadi ditanyain sama Pak Noah bahwa apa sih mengapa harus menunggu waktu begitu lama? Saya kira itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus di Galatia 4 ya, bahwa setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir. Jadi kalau maksudnya saya lagi baca-baca juga tentang theology of time itu, bahwa Allah itu memang bekerja di dalam sejarah dan memang pada waktu Tuhan Yesus lahir itu memang adalah waktu yang tepat di mana keadaan Palestina itu dalam keadaan damai, sehingga Tuhan Yesus itu bisa mengajar, bisa mengabarkan Injil, dan kalaupun ada kerusuhan-kerusuhan itu cuma kerusuhan-kerusuhan kecil yang ada di seputaran Yudea, Palestina situ. Jadi bukan sebuah pergolakan yang besar setelah Tuhan Yesus. Kayak gitu sih, Pak. Sebenarnya bukan karena keadaannya aman, Bu. Sebab ketika Tuhan Yesus masih kecil atau belum lahir itu, Raja Herodes, waktu baru lahir itu Raja Herodes mau bunuh udah. Makanya lari ke Mesir. Ya kan?
Jadi Ya. alasannya bukan karena amannya, genap waktunya. Maksudnya genap itu sudah cukup waktunya. Menurut siapa? Menurut Tuhan. Hmm. Nah, jadi kalau kita nanya, kok lama ya Tuhan? Ya itu waktu Tuhan, jawabannya gitu aja. Ya, Ya. oke. Terima kasih masukannya, Bu Oke, thank you. Bu Stephen. Oke, saya rasa cukup ya. Udah habis. Iya, Pak. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa ya, Bapak Ibu ya. Waduh, kalau tanya jawab lama juga ya, tapi menarik. Saya percaya setiap pertanyaan memberkati kita semua juga sih. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dan juga terima kasih untuk masukan-masukan, baik pertanyaan maupun masukan yang baik. Biarlah gereja-Mu di tempat ini, biarpun secara online, banyak orang diberkati. Orang jadi mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran. Bahkan dengan online ini bisa mencapai ke ujung bumi dengan mudahnya dan dengan murahnya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga orang-orang yang mendukung pekerjaan-Mu dengan kesehatan, umur panjang. Juga berkat. Sebab semakin banyak orang dipercaya, semakin banyak juga ia diberi. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua yang mendengar firman-Mu ini, juga yang nanti melalui YouTube mengulang. Kiranya berkat Tuhan mengalir atas hidup kami semua. Berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.